customer saya banyak yang bilang kalau yang bakar bukan kamu, saya pilih nggak jadi beliau, pilih bablas gitu. Jadi nggak bisa bergerak nih saya sekarang. Kalau lagi rame terus ada liputan, biasanya orang malah males mau datang ya? Iya, biasanya malah malas mau datang, ada kamera-kamera lampu gini, mau berhenti nggak jadi, malah terus. Harga nggak pernah berubah ya? Kan banyak warung-warung itu banyak yang mungkin menaikkan harga kalau pas ada ulang keluar kota. Oh, jadi kelihatan orang luar diketok. Hai teman-teman, kalau misalnya malam-malam bingung cari makan ya. Nah, sekarang kalau ke daerah Solo nih ya, yang kepikiran kalau makan malam-malam tuh biasanya nasi liwet gitu ya. Terus ada angkringan. Nah, ini ada salah satu kuliner malam di Solo gitu ya. Ini termasuk yang favorit ya. Yang saya kalau ke Solo pasti saya selalu makan di sini. Jadi ada namanya sate nonongan ya, sate nonongan Pak Siri. Ini udah legend teman-teman ya, udah legend, udah 60 tahun. Jadi sekarang generasi kedua nih sate gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke daerah Slamet Riyadi, Yosudarso gitu ya. Ini ada sate yang ramai banget gitu ya. Ini juga daerah anak muda, banyak kafe-kafe di sini gitu ya. Nah kalau ngelihat ada satu spot yang jualan sate ramai banget, nah itu sate yang saya maksud. Nah kayak apa satenya? Yuk kita coba masuk ke dalam, sekalian kita ngobrol-ngobrol juga sama ownernya. Nah, ini satenya udah datang. Kenapa saya seneng makan di sate ayam nonongan? Ini ownernya namanya Pak Siri ya. Nanti kita ngobrol ya sama Pak Sirinya gitu ya. Jadi kalau cari makan malam-malam ya, apalagi kalau di daerah gitu ya, kan nggak gampang juga teman-teman. Nah, saya kalau di Solo kalau cari makan malam-malam itu saya selalu pilihannya ya salah satunya makan sate ayam nonongan ini. Karena saya senang satenya gede-gede ya, sambil makan ya. Jadi satenya gede-gede, terus ada telurnya gini. Nah ini sengaja saya pilih datang malam banget, biar bisa ngobrol sama Pak Sirinya. Karena kalau tadi masih agak sore gitu ya, wah udah pasti ini penuh. Dan pasti sibuk bakar terus gitu ya. Kita ngobrolin kuliner malam, karena banyak juga yang susah cari kuliner malam-malam. Kita liput sate nonongan Pak Siri ya, yang ada di Jalan Slamet Riyadi. Kalau makan di sini udah auto kenyang. Sate ayam pakai lontong, ada telurnya. Di sini disebutnya telur ini apa? Uritan ya? Uritan ya? Ini lokasinya juga strategis banget teman-teman ya. Banyak yang susah kalau ke daerah cari kuliner malam. Sekarang saya udah jam 12 ya. Kalau di atas jam 10 masih mau cari makan ya pilihannya sate ayam ini. Karena kalau malam minggu daerah sini nih rame banget. Ini kayak si dagingnya ini udah kayak ada asap-asapnya ya, kayak di smoky dulu. Ini kalau teman-teman pernah nyoba di Ponorogo, ada nama Kampung Sate. Nah, saya paling suka tuh kalau di sana ada namanya Sate Tukri Ponorogo. Dia udah dibikin kayak ini, kayak oleh-oleh. Jadi satenya di frozen, kemudian bumbunya tuh bumbu kering. Jadi kalau kita mau makan di rumah, tinggal dicampur air. Ya ini karakter satenya mirip-mirip kayak gitu. Di Solo ini juga banyak ya, daerah-daerah yang jadi kuliner malam. Yang nggak enak ini cuma satu, tusukannya doang. Alhamdulillah, kenyang. Oke, udah beres makannya. Nanti kita ngobrol sama pemiliknya.
Nah, ini saya ketemu sama yang punyanya ini. Ada Mas Siri ya. Pak Siri biasanya dipanggilnya. Jadi Pak Siri ini owner dari warung sate ayam Nonongan. Nah, ini alamatnya di mana sih Pak? Warung sate Nonongan ini? Jalan Yosudarso. Yosudarso. Nomor 1, iya. Oh, bukan Slamet Riyadi nih. Bukan ini. Ya bisa seperti tadi tapi cenderung ke Yosudarso kalau alamat online-nya. Alamat online-nya. Iya. Nah, ini kan Yosudarso ini. saya lihat ini lokasinya strategis banget. Terus Iya. awalnya saya ke sini itu karena ngelihat ini kok sate selalu rame gitu ya. Saya penasaran. Akhirnya saya mampir bisa ngobrol juga ini sama yang punya. Dari tahun berapa sih Mas Siri? Kalau saya sudah generasi kedua saya. Kalau orang tua dulu ya sudah 60 tahunan jualan di sini. 60 tahun. Iya. Iya 60 tahunan. Dari dulu memang di sini. Ini di pojok sini ini. Ini nggak ada rencana apa pindah atau buka tempat yang lebih besar gitu Mas Siri? Dulu juga sudah punya pikiran kayak gitu, tapi yang mau diajak pindah itu udah males kok. Ngerjain sini aja sudah kelelahan. Iya di sini aja udah kecapean. Tadi saya lihat nggak berhenti ngipasnya teman-teman. Jadi ngipas aja terus. Makanya ini kita tungguin sampai tutup warungnya. Karena biasanya kalau ya apa ya? Karena saya juga punya warung gitu ya, punya rumah makan. Kalau lagi rame terus ada liputan, biasanya orang malah males mau datang ya. Iya, biasanya malah malas mau datang ada kamera lampu gini mau berhenti nggak jadi malah terus. Oke. Mungkin besok aja lah. Ini kan udah 60 tahun nih Mas Siri gitu ya. Terus lokasinya di sini terus gitu ya. Nah, kalau menurut pelanggan atau yang Mas Siri tahu, ini yang membedakan sate di sini, sate ayam di sini sama sate-sate yang lain apa sih, Mas? Kalau yang pelanggan-pelanggan saya yang bilang itu ya bumbunya, bumbu satenya kacangnya itu. Bumbunya. Iya. Kalau satenya mah sama kan daging ayam. Kalau bumbunya kan lain. Resepnya kita masih asli Madura kok. Itu yang bikin masih asli Madura. Oh, asli. Kebanyakan sekarang yang jualan sate-sate yang sekarang kan sudah banyak yang orang Jawa kan itu. Oh. Cuman mantu-mantunya orang Madura yang terus neruskan lah. Tapi kok kayak dagingnya tuh kayak ada bau asap-asapnya gitu. Memang diasepin dulu apa gimana? Memang Teknik bakarnya bakarnya. iya. Yang penting kan kita bakarnya bisa matang sempuk sampai ke dalam kan tadi kan. Nggak ada mentahnya kan. Iya, Nah, iya. itu. Mereka bilang ya, pelanggan saya bilang kalau bakarannya itu lain juga sama yang lainnya. Hmm. Kalau saya bakar kan saya setengah matang dulu, nanti masak lagi kan enak. Oke. Jadi Memang rahasianya ada di bumbunya, teman-teman gitu ya. Ini ngomong-ngomong tutupnya sampai jam berapa ini? saya sebenarnya tutup ya jam 12. Kadang nggak bisa lebih kalau ada pelanggan yang masih saya masuk jam 12 lebih ya tak layani dulu. Kasihan kalau nggak dilayani kan jauh-jauh sampai sini saya bilang tutup kan juga kasihan juga. Ini aja udah mau habis tadi ya. Ini kalau masih agak sore-sore, wah satenya penuh banget gitu. Sehari biasa bawa berapa tusuk sih? Nggak ngitung saya biasanya kiloan. Berapa kilo gitu? Iya, biasanya kalau ya 6 kilo sampai 7 kilo. 6 kilo sampai 7 kilo. Itu fillet loh. Saya beli fillet, bukan ayam. Oh Sekarang, iya. sekarang banyak yang beli fillet. Kalau dulu kan ayam, kerjaannya susah. Banyak tulangnya. Kalau fillet kan kalau ada yang minta daging polos kan bisa jadi daging polos langsung. Oh fillet malah lebih gampang ya. Gampang gitu, nggak ada apa itu gaji-gajinya itu loh. Oh nggak ada lemak. Kan nggak mau lemak kan orang. Maunya daging polos jujur gitu. Ini 60 tahun loh, 60 tahun berdiri gitu ya. Terus kalau Mas Sirinya sendiri di sini udah berapa lama? Saya sekitar 15-an ini. 15 tahun. Tapi dari kecil saya sudah di sini terus. Ya. Jadi dari kecil. Mainnya cuma di sini, SMP, SMA itu sudah main di sini terus. Saya tahu kondisinya di sini kan. Terus putra putri berapa Mas? Saya punya 2. Punya 2. Sering diajak sini juga. Enggak. Saya insya Allah mau saya alihkan nggak jualan sate. Kasihan. Kasihan ya. Ini nggak ada rencana dibikin ya lebih tertata manajemennya. Jadi Mas Siri nggak harus turun langsung tapi ngawasi. Nggak ada rencana gitu Mas? Sini itu duduk sini itu kalau selain saya pelanggan saya lari nggak mau pada beli misalnya lewat. Kan ada pengganti biasanya ada ya bapak pembantu saya yang satunya ini kan nggak masuk biasanya saya suruh bakar sini. Itu
customer saya banyak yang bilang kalau yang bakar bukan kamu, saya pilih nggak jadi beli, ya pilih bablas itu. Jadi nggak bisa bergerak nih saya sekarang. Harus di sini terus. Jadi konsumennya teman-teman. Jadi kalau bukan Mas Siri ini yang bakar, nggak jadi makan gitu. Customer sendiri yang bilang sama saya, kemarin saya lewat sini tapi yang bakar bukan kamu. Besok-besok aja kalau mau yang nggak bakar, saya baru mampir lagi gitu. Nggak mau mampir ya. Tapi keinginan ada nggak Mas? Maksudnya aduh aku pensiun, aku misalnya tinggal ngajarin aja gitu. Ngajarin nanti orang yang ini. Ya ada sih, pasti nanti ya mungkin larinya kan ke saudara juga kan, nggak ke orang lain. Ya biasanya kan diturunin ya. Iya. Itu kalau yang minta buka cabang atau apa gitu banyak gak sih Mas? Banyak, saya aja yang nolak. Mau ada yang ngasih tempat, kamu tak kasih tempat jualan di sana. Nggak usah bayar sewa tempat, nanti saya aja yang kasir gitu ya. Yang kasir harga saya berapa dibayar, tapi orangnya sendiri itu yang ngasir sih, ngasih kasir sendiri gitu loh. Saya menaikkan harganya gitu. Lah ditolak kenapa? Ditolak kenapa? Nggak ada yang kerja aja. Sudah kesel saya di sini. Mau bikin yang banyak-banyak tuh saya nggak berani. Jadi udah segini aja udah capek ya? Iya, sampai orangnya marah-marah. Lainnya mau sewa tempat aja malah puluhan juta, kamu tak kasih tempat aja nggak mau. Gitu. Di Mangkunegaran sini ada dulu. Terus di Wonogiri juga ada. Ya tapi emang satenya beda sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau ke daerah Solo ya cari kulineran malam ya dari jam berapa bukanya? Jam 5:30 udah buka. Dari 5:30 udah buka ya. Dari 5:30 sampai jam 12. Kalau misalnya malam-malam bingung cari makan nih boleh datang ke sini. Ini patokannya perempatan apa nih? Nonongan. Namanya Nonongan ya. Makanya namanya sate Nonongan. Saya tiap tahun aja pelanggan yang untuk tahunan Idul Fitri, tahun baru itu banyak. Masalahnya mereka udah tahu, pasti makannya ke sini. Banyak yang kasih tahu teman-temannya kalau makan di Solo yang Pak Siri gitu aja. Saya ke sana kalau harga-harga itu nggak pernah berubah. Siapa yang Harga nggak pernah berubah. kan banyak warung-warung itu banyak yang mungkin menaikkan harga kalau pas ada orang keluar kota. Oh, jadi kelihatan orang luar diketok. Saya nggak mau. Ya. Itu kan nanti jadi pelanggan saya juga kan nanti ada yang ngasih tahu. Gitu. Ya menurut saya yang paling mencolok ini karena memang pemilihan lokasi. Jadi memang ini lokasi juga bukan lokasi sembarangan. Betul-betul. Jadi teman-teman kalau lewat perempatan, kalau saya selalu patokannya itu Kusumasari ya. Kusumasari juga udah lama itu. Oh iya, itu pelanggan saya semua itu yang punya Kusumasari. Iya. Dari sama Bu Menggung sama anak-anaknya kalau nggak beli tempat sate saya nggak makan. Benar, bilang sendiri. Kemarin punya gawe 2 kali saya dapat pesanan terus. Suruh masak di sana. Kan banyak Mas yang dari kecil-kecil gitu akhirnya jadi besar kayak gitu, mangkal gitu. Gak ada kepingin ke sana Mas? Dulu ada pikiran tapi yang diajak gitu nggak mau, udah kesel jadi dia. Belum ketemu yang pas lah ininya ya. Sebenarnya kepinginan juga kayak gitu. Iya. Ya apalagi kan ini udah turun temurun ya harapannya nanti masih nggak ada ya walaupun bukan anaknya ininya nama ini tetap ada. Nah tadi ada juga nih yang dijaga sama Mas Siri. Yang pertama tadi Mas Siri sangat menjaga harga ya. Jadi harga ini nggak sembarangan. Oh mentang-mentang ada orang kelihatan dari luar kota atau wisatawan. Jadi kalau yang lain mungkin dinaik-naikin gitu ya. Tapi Mas Siri ini tetap ngejaga ya harga ya sama dengan yang lain gitu ya. Turis mau Indonesia mau orang bule ya sama semua. Itu harga. Terus apalagi yang paling Mas Siri jaga gitu ya? Iya sampai ini bisa bertahan lama. Yang paling dijaga itu apa? Ya harus kalau melayani pelanggan harus istilahnya kan enak, bisa ngomong gitu, yang enak lah gitu. Katanya orang pelanggan juga gitu. Saya sering mau kesini terus itu kalau diajak omong juga enak juga gitu loh. Nanti kan. Berarti nanti kalau apa Mas Siri capek ngajarin yang lain supaya bisa apa bahasa Jawanya ramah itu. Ramah sama pengunjung diajak ngobrol. Berarti tinggal nyari yang begitu nanti Mas Siri. Oh, misalnya pas apa itu antri banyaknya juga bilang terus terang ini antrinya banyak banget 1 jam 2 jam gitu.
Kalau dia mau nunggu ya silahkan, kalau nggak mau nunggu ya besok aja gitu. Kalau nggak bilang-bilang gitu kan kecewa kan, nunggu lama banget lah. Kalau saya sudah bilang di depan kan enak. Ya. Nanti katanya mau suruh nunggu gitu. Saya Ya. kalau mau nunggu ya 1 jam gitu aja, 1,5 jam gitu. Oh. Tapi kalau pelanggan tetap ya tak tunggu mas, gitu pasti. Iya. Itu harus dijaga juga kan itu. Betul. Kalau ya masih monggo. Nanti kalau nunggunya lama banget lah. Kalau nggak Ya. bilang dari depan kan jadi marah juga kan. Kalau dia sudah tahu saya jam segini 1 jam baru makan ya enak. Jadi pada saat rame dikomunikasikan sama pelanggan lebih dulu. Misalnya pelanggan baru datang kondisi rame, ini mohon maaf agak nunggu gitu ya. Jadi nggak main suruh masuk terus nunggunya nanti kelamaan, itu juga bikin pelanggan kecewa. Itu apa namanya yang dijaga. Selain pastinya kualitas ya. Kualitas bahan-bahannya, bumbunya. Nah, ini dijaga tetap konsisten. Bahan itu saya pasti beli yang bagus yang nomor 1. Masalahnya ini dirasa lain. Kan ada itu kalau gula Jawa itu kan ada kelasnya kan, ada yang 1, 2, 3. Saya pasti beli yang nomor 1. Katanya rahasia sate itu ada di kecap, bener nggak sih? Enggak, Enggak ya. Katanya rahasia sate itu ada di kecap. Enggak juga ya. cap itu nurut yang ininya, yang bahannya itu. Tetap pemilihan bahan-bahannya yang terbaik. Kalau kecap saya memang punya padokan, tapi kan kecap itu nomor 2. Lari. Biasanya kecap itu nomor 1. Orang kalau ngomong kecap itu nomor 1. Ini kecap nomor 2. Padokan untuk bumbu kan nomor 2. Ya. Nah, ini ngerasain pasang surutnya nggak sih mas jualan sate? Iya, tetap ada. Pasang surut itu ada. Ini katanya sudah baru sepi-sepi juga kan. Ya. Nah, tapi saya alhamdulillah masih jalan terus, masih bisa jalan, masih bisa. Istilahnya yang kerja-kerja juga stabil gitu. Ya sekarang ini katanya memang lagi ada penurunan ya. Lagi ada penurunan tapi ya nggak usah takut kalau udah orang punya pelanggan ya. Terus masakannya atau produknya ngangeni ya orang pasti akan selalu mencari gitu ya. Kayak saya ya, saya kalau ke Solo ya pasti kayaknya belum lengkap nih kalau belum makan sate di sini gitu ya. Karena ya ini sate yang selalu ada. Kalau tutup ada tutupnya tiap hari apa? Kalau pas ada perlu, kalau sama itu apa capek-capek gitu baru. Wah ini bahaya, ini udah mulai capek-capek ini, kayaknya harus sudah regenerasi ini gitu. Nggak mau nyoba apa pelan-pelan ada yang ini tetap. Tunggu dulu momen yang pas gitu. Ya. Kalau kita kasih menggunakan yang istilah karyawan yang lama kan belum bisa bergerak. Nanti sudah ganti karyawan yang muda itu nanti bisa dibina, bisa biar bakar yang enak, biar Ya, yang paling penting bukan cuma bakarnya tapi ramahnya ini. Nah ini udah pasti ya kalau tempat ramai begini gitu ya, ini langganannya pasti banyak orang-orang terkenal. Nah cuma saya nggak ngelihat di sini ada dipasang gitu foto orang-orang yang top gitu. Biasanya kan kalau rumah makan itu suka ditempel-tempel Pak gitu ya. Nah, cuma kayaknya nempelnya di mana? Karena kaki 5. Bapak ingat nggak siapa aja yang pernah ke sini? ya Pak Gatot Nurmantio itu pernah, terus Gas Pak Panglima. Hamid ya, terus ketua pelanggan saya itu Bapak Ferdinand itu dari Jakarta tuh yang ketua kesehatan untuk kapal terbang itu nih. Itu pasti kalau ke Solo pasti juga beli tempat. Pak Jokowi kan senang kulineran. Anaknya Mas Kaisang Mas Kaisang itu pernah ke sini. Kalau artis-artis gitu. Terus saya lupa namanya, tapi ya sebenarnya banyak, tapi banyak yang lupa namanya. Tapi artis tua-tua loh, enggak. Jadi artis banyak yang ke sini gitu ya, tapi nggak tahu namanya. Kalau di tempat-tempat seperti ini kan biasanya kalau kita lihat di restoran kan ada ditempel siapa artis. Cuma ya memang ini uniknya di sini. Ini legend gitu ya, tapi sangat low profile. Kalau ada konser musik-musik itu artis-artis itu pasti apa itu yang bagian pemilihan makanan kior itu pasti belikan sate tempat saya. Itu pasti. Terus kalau acara catering misalnya ada acara di mana pernah nggak Pak di booking gitu? Acara pernikahan biasanya. Oh pernikahan. Iya, nanti dia pasti ambil sama angkringnya itu kan, dia ambil angkringnya biar ada uniknya itu loh. Pakai angkring bakar di sana, nah enak gitu. Ya Mas, ini semoga selalu sukses ya buat
sate ayam Nonongan gitu ya. Semoga langgeng, bisa terus berlanjut bisnisnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau ke Solo ya wajib mampir di sate Nonongan Pak Siri ya. Ini legend udah 60 tahun, udah 60 tahun. Ini lokasinya pokoknya gampang banget deh kalau teman-teman lewat ya Sudarso, Slamet Riyadi gitu ya. Ini jalan utama gitu ya. Nah, ini ada apa? Ada di sini banyak anak muda nongkrong juga saya lihat ya. Nah, di ujungnya itu ada sate ayam yang rame. Nah, itu satenya Pak Siri ya. Oke, Pak Siri, sukses selalu. Terima kasih banyak. Semoga makin rame usahanya. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Nanti ada lagi konten kuliner malam di kota-kota lain.